Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kemuliaan dan rahmat Allah semoga dilimpahkan untuk kita semua. Alhamdulillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadinil amin. Alladhi ursila rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati, kami muliakan, dan semoga penghormatan dan tuturan kemuliaan ini melahirkan percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Dirjen, sahabat kami, Pak Bambang Bianto, Haji Bambang Bianto SHMH, semoga senantiasa diberikan bimbingan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membersamai kita semua dalam kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga yang hadir saat ini dan tadi disebutkan Pak Sekjen, Pak KPT DKI, kemudian juga Pak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang sempat kita berada, para keluarga besar di Badan Peradilan seluruh wilayah Indonesia yang hybrid, baik offline ataupun Zoom online. Dan spesial, saya ingin turut mendoakan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH, yang baru saja memasuki miladnya yang ke-68. Beliau lahir 17 Oktober tahun 1954, sekarang 68 tahun dan sudah menjadi hakim saat saya baru lahir. Jadi saya lahir 11 September 1984, beliau jadi hakim 1984 di Kota Cane. Ya, jadi saya lahir beliau sudah jadi hakim dia. Ikut CPNS 1981 dan jadi hakim pertama kali 1984. Sekarang memasuki usia 68, kita doakan bersama semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan bimbingan dari Allah agar mampu menjadi nakhoda terbaik insyaAllah bagi seluruh keluarga besar di Badan Peradilan di Indonesia. Hadirin sekalian, apa urgensi Maulid Nabi itu? Apa pentingnya kita memperingati Maulid sehingga kita bahkan mengadakan acara di pagi hari ini atau menjelang siang di wilayah Indonesia bagian timur? Hadirin, Maulid secara singkat itu artinya hari lahir. Jadi ada maulud, ada maulid. Kalau kita sebut maulid, itu waktunya, harinya, momentumnya. Kalau kita sebut maulud, itu sosoknya, nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik ya, baik kita membahas tentang momentum ataupun membahas tentang sosoknya, itu selalu ada keteladanan universal bagi seluruh umat manusia. Baik itu umat Islam secara spesifik, pun manusia pada umumnya. Siapapun yang ingin belajar dari sosok kehidupan seorang Muhammad SAW, siapapun dia, pasti akan memperoleh inspirasi kebaikan yang bukan hanya menjadi referensi, tapi mampu merubah pekerti dan mampu mencerahkan jiwa sehingga membentuk manusia unggul yang berperadaban. Dan itu tercatat dalam sejarah sampai seorang Michael H. Hurt juga menempatkan beliau dalam posisi nomor 1 dari 100 manusia paling berpengaruh di muka bumi ini. Dan menariknya, sampai itu nanti diabadikan dalam Al-Quran yang dibaca tadi oleh qori kita, itu Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Sampai disebut dengan uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan itu yang memberikan legasinya langsung pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, jangan diragukan. Kalau ada lam dan qad, itu dua huruf yang berfungsi meyakinkan dan menjamin. Laqad kana lakum, kata Allah, jangan pernah diragukan. Aku jamin, aku telah lekatkan berbagai teladan kebaikan pada kepribadian dan kehidupan seorang Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jadi uswah itu di ilmu Quran, ilmu qiraat, baca Quran, itu bisa dibaca dengan dua cara.
Bisa U, bisa I. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, itu riwayat Hafiz. Iswatun itu bisa dibaca dengan I, dengan qalun atau warsh. Apa bedanya? Jadi kedua bacaan itu ingin mencakup semua makna keteladanan. Kalau ada I, itu dari kasrah. Kasrah itu dari asal kasrah, sesuatu yang pecah, kecil, halus. Makanya harakat kasrah itu kecil, halus. Kenapa para ibu sering diungkapkan dengan harakat kasrah? Anti, jazakillah khair. I itu ke perempuan. Karena tipikal perempuan tuh halus, ya, sensitif, ya, sehingga menggunakan kasrah. U itu dhammah, menunjuk sifat banyak, luas, agung, tinggi, sehingga harakatnya rafa. Allah ingin memberi pesan, Anda mau belajar dari yang kecil-kecil, yang sederhana, yang lembut, dari jalannya, senyumnya, sapanya, sampai yang paling kompleks, bimbingan dalam semua aspek kehidupan, maka akan ditemukan di teladan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Karena itu, satu-satunya nabi yang pernah bertugas di muka bumi dan diperjelas statusnya, tapaknya, tempatnya, dan juga yang paling penting, jejak-jejak sejarah kehidupannya yang masih dilihat dan disaksikan sekarang, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nasab misal, tadi baru lahir, itu ayahnya sudah meninggal, ya, Abdullah itu sudah meninggal, tapi nasab keturunannya itu paling jelas sampai ke Nabi Adam. Ya, kita lahir ayah ibu masih ada, tapi belum tentu bisa mengurutkan orang tua kita ke 5 generasi ke atas. Itu Nabi Muhammad itu baru lahir, nasabnya diperjelas oleh Allah sehingga nggak bisa disoal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Addi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Itu baru lahir, nasabnya sudah jelas tuh. Coba diulang loh. Kita lahir bapak ibu ada, nasabnya belum tentu jelas ya. Karena beliau nabi, kita bukan. Ya. Yang kedua, semua jejak sejarahnya bisa disaksikan. Lahirnya di mana, tempatnya masih ada sekarang. Ya, mohon izin Pak ya, saya waktu di pengadilan Jakarta Pusat itu, saya bilang saya mau tunggu sampai hari jadinya Badan Peradilan, saya hadiahkan umrah gitu kan. Saya agak gatal itu, saya nggak mau tunggu sampai tahun depan. Ya, hari ini silakan Pak Dirjen pilih ya, 5 yang terbaik dari peradilan dipilih yang terbaik, kami hadiahkan umrah Pak. Ya, insya Allah. Ya, supaya lihat ya. Jadi nanti maksud saya kita bisa saksikan langsung ini tempat lahirnya tuh di sini masih ada sekarang, ya. Lalu berkehidupannya di mana masih ada sekarang. Sahabat-sahabatnya siapa? Sampai pindah ke Madinah pun itu monumen masjidnya masih ada dan digunakan sampai sekarang untuk membuktikan bahwa eksistensi beliau benar adanya. Itu satu. Yang kedua, ini yang jadi pokok pembahasan kita, bahwa semua ini diabadikan oleh Allah. Hadir nyata, bisa kita saksikan wujud peninggalannya. Ternyata salah satu desain terpentingnya adalah untuk menguatkan risalah yang dibawa. Pesan-pesan profetik yang dibawa oleh seorang Muhammad SAW untuk diteruskan sebagai rahmat ke semesta alam. Pesan itulah yang kemudian terkandung dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata Bapak Ibu setelah kita riset, para ulama memberikan pencerahan. Jadi yang terpenting dari Nabi Muhammad itu risalahnya. Itu isinya. Esensinya ada di situ. Di Quran sebagai wahyu yang terus berlangsung sampai akhir kehidupan. Dan detil penjelasan yang terkandung di hadis Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dilakukan penajaman riset, ternyata Quran dan hadis itulah pedoman kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan. Untuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi sekalipun ada misalnya yang non-muslim ingin belajar dari nilai Quran, ingin belajar dari tuntunan hadis, pasti akan merubah kepribadiannya menjadi lebih baik.
Ya, sekalipun ia misalnya punya pilihan untuk memilih keyakinannya. Dan itu sangat dihormati dalam Islam. La ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan. Anda memilih apa yang diyakini. Kita memilih apa yang kita yakini. Kalau ingin tahu tentang Islam dijelaskan. Dan kata Quran tidak boleh sedikit pun memaksa orang lain untuk memeluk keyakinan dalam Islam. Dan itu dosa. Pemaksaan halus apalagi kasar. Ada musibah. Ya, misalnya orang-orang Islam mau memberi bantuan ke tempat musibah, bikin biskuit tulisannya la ilaha illallah. Ya, supaya kalau dimakan masuk Islam, itu dosa itu. Ya, itu nggak boleh. Jadi sangat dihargai dalam Islam itu. Keyakinan itu hak tertinggi yang dideklarasikan oleh Al-Quran, sangat dihargai. Diberikan petunjuk, diberikan cara berpikir yang benar, tapi akhirnya silahkan. Ya, dipilih dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika kembali kepada Allah. Itu indah. Tapi isi Quran, mau diriset, dikaji oleh siapapun, pasti akan memberikan dampak. Diturunkan ke umat jahiliyah. Maaf, jahiliyah itu artinya secara singkatnya begini, khatam semua jenis keburukan. Khatam, Pak. Jadi semua tindakan kriminal itu khatam, itu bahasa singkatnya jahiliyah. Optimal. Ya. Jadi mohon maaf nih, kalau sekarang misalnya ada pemabuk, di jahiliyah itu pemabuk paling amatir itu 5 kali sehari. Pemula itu 5 kali sehari. Jadi kalau baru mabuk sehari 2 hari itu coba-coba. Sekali 2 kali coba-coba. 5 kali sehari itu amatir, Pak. Ya. Kalau misalnya maaf ada pembegal sekarang, itu jahiliyah tuh sekampung begal semua. Dan bangga mereka. Kalau ada perampok, pembunuh, penipu, ya, penyogok dan sebagainya, itu jahiliyah sudah khatam. Jadi saking khatam maksiat, ya makanya disebut jahiliyah. Ya, yang nyaris tidak kenal dengan kebaikan. Tapi Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa untuk memperbaiki keadaan itu. Allah tidak menurunkan mukjizat Nabi Isa, Yesus, Mesias, untuk bisa mengubah keadaan jahiliyah itu. Tapi yang Allah turunkan Al-Quran, dan dijelaskan lewat petunjuk Nabi disebut dengan hadis di kemudian hari, itu yang berhasil merubah tatanan jahiliyah, bahkan menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Dan nanti turun persaksian Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang telah bermetamorfosa dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Nah, siapa orang-orang ini? Bapak Ibu pernah dengar Umar bin Khattab? Itu kan dulunya kasar, Pak. Ya, selalu mengajak untuk duel. Setiap ketemu orang, ayo duel di Bukit A. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena ia akan pulang tanpa nama. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Itu dulu pemimpin kampung begal. Sekampung begal itu pemimpinnya namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Ghifar itu kota begal, Pak. Ghifari itu asalnya. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Wahsy yang nombak paman Nabi Hamzah? Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Bahkan menjadi musuh Nabi pertama yang pernah mencederai sampai membuat gigi Nabi itu ya tanggal. Sebagian gigi serinya Nabi tanggal itu. Siapa yang tidak kenal dengan mereka semua? Tapi mereka berubah menjadi sosok paling hebat yang kelak menjadi inspirasi dalam sejarah. Umar yang dikenal kebaikannya. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari yang dikenal kehebatannya. Khalid bin Walid, satu dari 38 panglima yang berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Nanti Bilal bin Rabah, kita taunya kan hanya seorang muadzin. Ya, padahal beliau pun pernah ditawali menjadi seorang hakim agung. Abu Dzar Al-Ghifari, hakim agung. Muadz bin Jabal, hakim agung. Dan itu orang-orang hebat, kemanapun mereka berada, mereka bisa menaklukkan dunia dan membuka secerah-cerahnya untuk menjadi tempat yang berkemajuan. Amr bin As, ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, sampai ke Syam. Syam sekarang 4 negara. Syria, Palestina, Libanon, Yordania. Itu semuanya tercerahkan dan maju. Jadi begitulah Islam. Jadi orang Islam itu jadi profesi apapun. Ya, apakah dia menjadi seorang hakim, birokrat, diplomat, di militer, mesti membuka ruang-ruang kebaikan yang mencerahkan. Itu pesan profetiknya. Karena itu setiap tempat yang dikunjungi umat Islam itu disebut dengan fatah namanya. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath. Fatah itu artinya membuka semua potensi baik yang bisa dihadirkan, dilestarikan.
Jadi orang Islam itu mau laki-laki, perempuan, bertugas dimanapun, buka semua nilai kebaikan. Jadi teladan. Jadi orang yang mampu diikuti, diteladani, dan menjadikan tempat dimanapun dia berdomisili, terbuka semua ruang dan nilai-nilai kebaikannya. Apapun profesinya. Nah dari sini, kalau kita melihat Al-Quran, saya ini, disertasi saya di Quran Bu, Pak. Dan kajiannya khusus, mengkaji bahasa Quran, itu sampai per huruf. 30 juz. Dan ternyata Al-Fatihah sampai An-Nas itu berisi kurikulum kehidupan dari semua aktivitas yang dikerjakan oleh manusia. Detailnya ditemukan dalam hadis. Jadi kalau ada orang menjadi dokter, ada bimbingan bagaimana menjadi dokter yang baik dalam Al-Quran. Nanti detailnya, value, nilai pembimbingnya ada di hadis. Ya, tidak disebutkan memang dokter bedah, dokter gigi, dokter mata, bukan. Tapi bimbingan yang disampaikan jadi dokter terbaik ada. Kenal Ibnu Sina Bu? Kenal di mana? Ya kan? Itu orang terhebat yang usia 10 tahun yang dipelajari bukan kedokteran dulu, Qurannya dulu. Setelah memahami Quran, meningkatkan sholatnya, belajar, otodidak jadi dokter paling hebat yang tercatat dalam sejarah. Ya. Kemudian yang lainnya Al-Ghazali, Al-Kindi, ya, kemudian Ibnu Firnas, Jabir bin Hayyan yang menginspirasi Eropa sampai punya peradaban. Sekarang dari semua itu, secara singkatnya, adakah petunjuk dalam Al-Quran yang memberikan inspirasi dan pedoman bagi para hakim atau yang bertugas di lingkungan itu, bagaimana nilai-nilai positif yang didapatkan dalam Al-Quran, sekiranya itu semua bisa dijadikan sebagai acuan yang menginspirasi dalam tugas yang diamanahkan setidaknya oleh negara atau juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali inti kajian yang akan coba kita uraikan di kesempatan pagi kali ini. Jadi barusan muqaddimah dia. Sekarang mohon izin agak sedikit saya lambatkan. Bapak Ibu sekalian, apa itu hakim? Itu dulu. Ya kalau pasal Bapak Ibu lebih khatam lah ya. Ya di KUHP itu kan pasal 1 ya Pak, angka 8 ya. Ya nah, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar untuk mengadili, itu kan ya. Nah, dengan 3 asas itu kan, saya yang paling hafal yang terakhir itu, berbiaya murah itu. Itu definisi undang-undang. Tapi kata hakim itu apa? Ya. Hakim secara bahasa dia terambil dari kata hikmah. Akarnya adalah hukmu dari bahasa Arab. Dan nanti hikmah ini yang juga dijadikan sebagai serapan yang dicantumkan dalam poin keempat di Pancasila, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu dari bahasa Arab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat itu kata hikmah. Apa itu hikmah? Ini ada papan tulis ya. Saya boleh tuliskan ya. Saya ingin berikan satu gambaran visual yang memudahkan. Ya. Hikmah ditulis begini. Ini. Saya tulis Arabnya begini. Ya, hikmah. Dalil Qur'annya contoh Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu asalnya setidaknya punya 3 arti pokok. Yang pertama adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Apa yang dikatakan diimplementasikan dalam perbuatan. Apa yang dilakukan dalam perilaku, sikap sesuai dengan apa yang dituturkan. Itu hikmah. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Itu hikmah. Kemudian yang kedua, juga bisa berarti puncak pengetahuan yang dalam. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah puncak pengetahuan sehingga memahami satu esensi dengan luas. Dia paham kedalamannya, dia mengerti aspeknya. Kadang-kadang ada orang yang baru disebutkan satu kata sudah mengerti ini kemana arahnya. Itu hikmah namanya. Ya, seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah misalnya. Di ayat ke-267 sampai 269. Yu'til hikmata bayyasha. Allah berikan hikmah sehingga orang yang diberikan hikmah ini mampu melahirkan sikap yang ketiga. Yaitu sikap bijaksana. Ini puncaknya bijak. Ya. Kita pernah dengar namanya Luqman Al-Hakim gitu kan.
Ya, akumulasi sifat hikmah ini maka menjadikan pemiliknya disebut dengan hakim. Allah punya sifat namanya Al-Hakim. Itu sifat pertama hakim itu disandangnya oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, kenapa disebut dengan hakim? Karena semua apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar, nyata, dan akan sesuai dengan semua tindakan. Jadi ketika Allah mengatakan saya akan menghisab, Allah pasti hisab. Ketika Allah mengatakan saya dengar engkau, Allah pasti dengar. Apa yang difirmankan sama dengan apa yang dilakukan dan sempurna semua itu. Untuk itulah Allah disebut dengan hakim. Yang kedua, Allah disebut dengan hakim karena semua puncak dan akumulasi pengetahuan bukankah dimiliki olehnya? Kan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan sebelum dilakukan, sedang dilakukan, bahkan apa yang akan terjadi kemudian. Quran surah ke-31 ayat 34. Baik, Allah disebut dengan hakim karena sifatnya yang memang bijak. Saking bijaknya, maaf, hamba yang salah pun kalau masih punya kesempatan hidup, itu dengan kebijaksanaan Allah masih dibimbing, diberikan hidayah untuk mau kembali menjadi baik. Siapapun yang salah dengan sifat bijaknya. Kan kalau ada yang salah itu yang dikoreksi kesalahannya ya Pak ya, Bu ya. Ya kan? Bukan dijerumuskan orangnya kan? Nah, Allah itu saking bijaknya. Maaf, tolong catat kalimat ini. Fir'aun itu Fir'aunnya. Ya, Fir'aun itu Fir'aunnya. Hobi bunuh orang, mengaku Tuhan, perbuatannya jahat. Tetap dengan kebijaksanaannya Allah kirimkan langsung 2 orang nabi. Musa dan Harun, Quran surah ke-20, Thaha, ayat ke-43 sampai 44. Ini implementasi sifat hakim yang melekat kepada Allah. Ya. Kata Allah, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun. Tolong ingatkan ia karena ia telah menyimpang dari kedudukan jabatan yang telah aku titipkan. Jadi yang disoal itu bukan orangnya, Pak. Karena itu di Quran nggak pernah disebut siapa orangnya Fir'aun ini. Yang disebut itu jabatan yang melekat kepadanya. Fir'aun itu dari kata Faraoh, Raja Mesir. Dia dipilih menjadi raja, punya kedudukan, cuma menyimpang dari kedudukannya. Maka dengan keadilannya Allah menugaskan 2 nabi, Musa dan Harun, datang ingatkan, ada yang tidak tepat di situ. Tapi perhatikan bagaimana Musa dan Harun diperintahkan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi ingatkan dengan kelembutan, ingatkan dengan santun, sehingga kelembutan dan kesantunan itu membuat dia berpikir bahwa dia itu keliru, takut kepada Allah dan mulai memperbaiki kesalahannya. Jadi sifat hikmah itu ketika melihat dan melekat kepada Allah, ingin memberikan sebuah kesan bahwa ini loh yang diperbaiki dengan bijak itu kesalahannya, perilakunya, bukan orangnya. Ini tingkat akumulasi kebijaksanaannya. Sekarang apa kaitannya dengan kita? Mohon izin. Semua sifat hikmah yang melekat kepada seseorang dan kita bawa dulu kepada Allah, dan itu bukan makhluk. Ketika melekat kepada satu pemilik, maka berubah sifat itu dari hikmah menjadi hakim namanya. Nah, ketika hakim mengeluarkan putusan, ya ada amar putusan. Amar itu kan perintah ya, untuk melahirkan sebuah keputusan. Maka keputusan yang dilahirkan dari seorang hakim, bahasa Arabnya disebut dengan hukum. Al-hukmu. Ini asalnya. Hikmah, akumulasi sifat yang melekatnya 3 hal tadi. Bila melekat pada pemiliknya disebut dengan hakim. Semua keputusan, tindakan yang keluar dari hakim disebut dengan al-hukmu. Ini derivasi kata asalnya. Asalnya di dalam Quran, kata hakim itu melekatnya kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi menariknya, kita diminta dalam Al-Quran untuk meneladani semua sifat-sifat yang melekat kepada Allah, sehingga mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Konsep dasarnya. Al-Asma'ul Husna. Ini dia. Jadi Al-Asma'ul Husna itu asalnya bukan hanya kalimat-kalimat 99 nama yang kita bacakan atau kita mohonkan untuk menyertai doa, bukan. Tingkat tertingginya adalah nama-nama terbaik yang Allah turunkan untuk dipelajari,
Yang menjadikan dengan pelajaran itu membimbing kita bagaimana caranya bersikap sesuai dengan nama-nama keteladanan itu. Misal, Allahur Rahman Ar-Rahim. Allah punya sifat yang melekat kepada Allah. Apa itu Rahman? Rahman itu puncak kasih tanpa batas pada siapapun. Sifatnya luas. Maka ketika Allah memiliki sifat Rahman yang menyayangi hambanya tanpa batas, kita ingin pelajari, maka dibimbing oleh Nabi. Bagaimana menyayangi orang tua, seperti apa bentuknya. Bagaimana menyayangi anak. Bagaimana menyayangi kawan. Bagaimana menyayangi orang-orang sekitaran kita. Nah, sifat kita yang menyayangi orang sekitaran itu dengan sifat rahmat tadi, itulah bagian dari keteladanan kita untuk meneladani sifat yang disebut Rahman tadi. Belajar dari apa yang dimaksud dengan Rahman. Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat yang diinginkan itu. Sehingga ketika dikerjakan, bukan hanya membentuk pribadi yang penyayang, tapi juga berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang PR besarnya adalah, hakim itu ada berapa kali disebutkan di Quran. Apa keteladanan dari kata hakim yang dipesankan dari Al-Quran, sehingga kita bisa bawa sebagai bekal di kesempatan pagi menuju siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 5 pasang kata hakim yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dari 5 pasangan ini kalau kita ingin pelajari lebih dalam akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana meneladani sifat hakim yang dimiliki oleh Allah sehingga bisa diturunkan ke bumi dan dipraktekkan dalam berkehidupan. Ini menjadi penting karena Bapak Ibu juga profesinya secara umum adalah hakim dan bahkan disebut sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi. Bagaimana sifat wakil Tuhan itu bisa diturunkan? Ini barangkali yang bisa dipesankan dari Al-Quran. 1. Kata hakim pertama kali dipasangkan dalam Al-Quran dengan kata izzah, azizun hakim. Ini 1. Quran surah kedua ayat 129. Innaka antal azizul hakim. Aziz itu dari kata izzah. Artinya tinggi, agung, terhormat, punya kuasa. Ingin memberikan kesan bahwa orang-orang yang melekat kepadanya, identitas hakim ini, dengan akumulasi sifat-sifat tadi, akan cenderung mengangkat pribadinya dalam posisi yang terhormat. Punya keagungan, punya kekuasaan. Jadi berbahagialah ketika Allah menitipkan kepada Bapak Ibu profesi yang terkait dengan ini. Artinya, 1, Allah ingin mengangkat derajat Bapak dan Ibu dalam posisi yang terhormat. Itu poinnya. Sehingga bahkan makna ini turun ya secara menarik dalam diksi yang ditempatkan dalam birokrasi. Ya, bukankah aziz juga berarti agung? Di sini kan ada mahkamah agung, kan? Tinggi, ini Bapak KPT, Ketua Pengadilan Tinggi. Ketinggian Allah Azza wa Jalla. Azza itu kata dasarnya, kata kerjanya. Sifatnya disebut dengan aziz. Kata hakim ketika dilekatkan dengan kata aziz memberikan kesan sekali lagi orang-orang yang mampu mengakomodir semua sifat-sifat ini sehingga menjadi hakim dan meneladani sifat Tuhan, maka Allah akan angkat ia dalam posisi yang terhormat, agung, tinggi dan punya kuasa. Itu poinnya. 1. Jadi syukuri dulu. Allah titipkan kepada Bapak dan Ibu bukan pada yang lain. Tapi juga kapan seorang hakim itu dipandang terhormat, dipandang agung, dan dipandang layak untuk mendapatkan titipan kuasa itu. Maka muncullah kemudian kata yang kedua. Ya. Yang kedua, alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Baik. Alimun hakim. Alim dari kata ilmu. Akumulasi semua pengetahuan itu. Saya ulang, akumulasi semua pengetahuan yang didapatkan. Kalau dia mempelajari sesuatu dengan dalam, ya, teliti, baik, maka pemiliknya disebut dengan alimun. Bentuk superlatifnya disebut dengan alimun, seperti ini. Ya, Allah melekatkan nama alim dengan kata hakim untuk memberi kesan bahwa kalau Anda ingin tampil terhormat dan ingin semakin terangkat naik ke atas, tinggi, jadi agung, jadi naik karir, ya, jadi punya kewenangannya lebih tinggi, maka syarat pertama tambah pengetahuan. Tuh. Ya. Lengkapi dengan ilmu, knowledge. Ya. Karena itu tidak salah. Silahkan
tambah studi banding, ya saya dengar kemarin ke Australia Pak Dirjen dia berbagai tempat dan sebagainya, semakin tinggi semakin terakumulasi pengetahuan, semakin terangkat derajat. Ya. Beda kan dari SH ke MH, dan doktor di bidang hukum naik lagi, pasti ketika akumulasi pengetahuan semakin banyak, nah, itu akan berdampak kepada naiknya wewenang dan ketinggian derajat. Jadi seorang hakim mendapatkan izzah, syarat pertamanya, yang muda-muda yang berkumpul saat ini barangkali, yang punya belajar banyak pengalaman dari yang senior, tambahkan ini satu. Dua, maaf ini agak spesifik. Ilmu saja tidak cukup menjadikan seorang hakim terangkat derajatnya dan menjadi yang terhormat. Bila tidak ada yang kedua. Hakimun Hamid. Quran Surah Fussilat ayat 54. Dua. Hakimun Hamid. Maaf ya, ini agak spesifik saya bulati karena ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Hamid memiliki etika yang terpuji. Hamid itu punya dua akar. Semua dua ini asalnya dari kata alhamdu. Ya, kita orang Islam kalau baca Al-Fatihah, ayat keduanya alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu hamdun? Ya. Hamida itu bukan hanya pujian. Asalnya sifat dan sikap yang baik, dari kebaikan itu secara etik dan moral melahirkan pujian. Kalau kita memuji dari dalam keluar, maka disebut dengan hamid namanya. Kita memuji Allah karena Allah maha baik. Ya, memberikan kita kesempatan, waktu, nafas, memberikan rizki, ilmu, ya segala bentuk kebaikan, bahkan tidak harus bayar. Maka kita memuji Allah, alhamdulillah. Saat kita memuji Allah, maka kita disebut hamid. Jelas ya? Bentuk superlatifnya disebut dengan Ahmad. Kalau memujinya banyak, misalnya sholatnya rajin. Ya, dari sholat fardu tambah jadi tahajud, tambah sholat sunnah duha, tambah baca Quran dalam rangka memuji dan berterima kasih kepada Allah. Maka dirubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Ini satu nama yang diviralkan Nabi Isa, Yesus, Mesias ketika mengabarkan akan ada Nabi terakhir setelah saya. Disebutkan sifatnya Ahmad. Itu ada di Quran surah ke-61 ayat 6. Ya, jadi Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sama-sama punya nilai kasih yang tinggi. Makanya ajarannya beliau dikenal dengan ajaran kasih. Ya, sayang, jangankan dengan manusia, dengan hewan sayang. Nabi Muhammad begitu. Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan pun begitu. Bahkan kata Nabi, kalau Anda sedang ada dalam aksi militer pun, ya, yang kadang-kadang berpengaruh kepada sifat dan berpengaruh kepada keadaan diri secara emosional, jangan injak tanaman, kata Nabi. Jangan rusak pohon. Ya. Jadi karena ada satu sifat yang sama, sifat sosial yang baik, umatnya menduga, oh ini Nabi terakhir nih, seperti diramalkan dalam kitab dulu. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, bukan. Nabi terakhir itu bukan saya, tapi ada yang lebih hebat dari saya, khususnya dalam pemujian dan ibadahnya kepada Allah. Sehingga disebut dengan Ahmad, mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan itu nanti dibuktikan di Al-Bukhari, nomor hadis 2010. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kedatangan, maaf sekali beberapa sahabat ingin tahu cara sholat malamnya Nabi. Kata mereka, bagaimana sih sholat malamnya Nabi? Ingin diikuti? Kata Sayyidah Aisyah, gak usah coba-coba ya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya panjang dan berapa banyak rakaatnya. Karena sulit diikuti. Saya aja pernah menyaksikan baru rakaat pertama. Ini di mobil Oh iya. Jadi baru rakaat pertama, kata Sayyidah Aisyah, saya salam, itu kakinya sudah bengkak. Ya, kakinya sudah bengkak. Sampai beliau bertanya, kenapa yang Nabi mesti begini? Kan Anda ini dijaga dari salah, dijamin surga. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apa nggak boleh aku mensyukuri itu semua? Penasaran sahabat-sahabat ini, besoknya diikutin. Sholat di belakang Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan sahabat lainnya. Ternyata Pak Ibu, rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Dikira akan ruku. Diselesaikan Al-Baqarah sampai 286 ayat. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah selesai An-Nisa, 5 juz 4 halaman, barulah beliau ruku. Ternyata satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Besoknya, sahabat ini gak ikutan lagi. Nabi. Ya, dijamin surga, tapi masih banyak memuji Allah. Satu rakaatnya kaki bengkak.
Kita kan belum jelas surganya, 1 rakaat mata bengkak ya. Ini Ahmad. Nah ini Ahmad. Nah kalau kita mendapat pujian dari luar karena sifat baik secara sosial. Jujur, sabar, kerja keras, toleran, suka membantu. Satu sifatnya disebut dengan Mahmud. Ada hakim yang jujur. Disogok dia tolak. Kan? Itu Mahmud namanya. Sifatnya. Perempuannya Mahmudah. Ya, jadi gampang. Kalau dari laki-laki jadi perempuan tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki perempuan. Mukmin laki-laki perempuan. Soim laki-laki perempuan. Ya kan? Ya kan? Jadi kenapa? Jadi ada Mahmud, ada Mahmudah. Ya. Nah, akumulasi semua itu disebutnya Muhammad. Muhammad 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, Quran surah 48 ayat 29. Jadi disebut dengan Muhammad ini akumulasi yang kedua, sifat baiknya secara sosial tinggi. Maaf, penolong, ya, jujur, kerja keras, attitude-nya bagus. Dan yang paling luar biasa, maaf sekali, bukan hanya pada orang Islam. Pada non-Muslim tuh baik sekali. Dan itu bukan hanya pada pribadi, sampai menghimbau semua sahabatnya. Pernah Bapak Ibu dengar ini? Jika ada Anda yang masak makanan dan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu sekalipun hanya kuahnya. Kan? Ya, tapi tolong jangan baca terjemahan ya. Belajar ilmu hadisnya, jangan sampai ibu masak opor ayam, kuahnya dibagi tetangga, Anda makan opornya gitu ya. Bukan. Ya, ini prediksi Nabi yang sangat bagus. Anda kalaupun masak kuah, ya bagi untuk dijelaskan bahwa yang dimasak kuah. Tapi sekarang hadis itu ditangkap oleh orang kini ternyata banyak bumbu masak. Ya sekarang kan ada bumbu opor ya, bumbu rendang. Ibu masaknya opor tempe, tapi kan bumbunya opor ayam gitu kan. Supaya tetangga nggak salah paham, bagi ya untuk menjelaskan bahwa yang dimasak opor tempe bukan ayam. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Tidak. Ya semua. Jadi zaman Nabi itu yang non-Muslim itu kebagian. Apa inspirasi terbesarnya dari situ? Sifat itu yang kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan. Anda punya teman di gedung ini atau di kantor yang berbeda, tidak hanya Muslim. Ada yang non-Muslim, laki-laki, perempuan. Anda ada rezeki tambahan, aja makan sama-sama. Ya, Anda ada kelebihan sesuatu, bagikan sebagai hadiah. Sakit, tengok. Ketika dikatakan, kenapa Anda baik sekali? Bukan baik itu, tapi Nabi mengajarkan saya. Lihat, jangan sampai terjadi ibu masak makanan, atau Anda dapat promosi traktir teman yang non-Muslim gak diajak. Ya, kok saya nggak diajak? Sayang sih kamu kafir. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ya, itulah inspirasi yang hebat. Nah, akumulasi semua itu yang disebut dengan Hakimun Hamid. Jadi kalau mau terangkat sebagai hakim yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, sekaligus mendapatkan penghormatan yang luas, maka satu, dekati Tuhan. Karena Anda wakil Tuhan. Bagi yang Muslim, tingkatkan sholatnya. Semakin tinggi jabatan, bukan semakin jauh, semakin mendekat kepada Allah. Ya, sehingga dengan itu Allah berikan hikmah yang lebih. Bangun di malam hari. Betapa banyak persoalan besar, itu kadang menjadi kecil dan tuntas saat dicurhatkan dalam hamparan sajadah. Itulah rumusnya Nabi Yakub ketika mengatakan, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kan kadang-kadang ada beberapa kasus yang kita nggak bisa deteksi secara langsung. Bangun, sujud, minta. Allah berikan kadang lewat petunjuk dalam mimpi, ada bukti-bukti tambahan, ada novum yang bisa dikaji. Ketika Allah berkehendak, apa yang mustahil untuk mencegahnya? Itu satu. Tapi saat yang bersamaan, bangun etika, moral, dan attitude yang baik dengan sesama. Jaga kehormatan itu dengan memuliakan kepribadian dan memuliakan, profesi yang terhormat itu dengan sikap etik yang mulia. Artinya apa? Bangun kemuliaan pergaulan sosial yang baik. Tapi juga tolak hal-hal yang bisa menegasikan atau boleh jadi mereduksi sifat-sifat kemuliaan itu. Ya, jauhi sogokan-sogokan. Jauhi perkara-perkara yang merendahkan martabat. Jauhi berbagai tindakan yang bisa merusak profesi. Kenapa? Karena kata hakim dibanggakan di Quran dengan kata hamid. Hakimun hamid. Jelas di sini?
Jadi terjaga kehormatan itu ketika ilmunya bertambah, moralnya pun meningkat. Etiknya itu terjaga. Ini poinnya. Jadi begitu ini berkurang, yang rendah itu cuma jabatan, Pak. Tapi kalau ini yang berkurang, yang rendah itu bisa kehormatan. Jelas sampai sini? Baik. Ini bagian yang kedua. Saya sekarang sedang banyak mengatasi persoalan tentang beberapa definisi. Ya, dalam konteks Islamofobia. Jadi sekarang kesannya kan kalau ada konteks kata-kata tertentu jadi keliru. Nah ternyata kan ada praktek yang berlangsung salah di lapangan. Ya, contoh begini misalnya. Ya, ada dulu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Dan saya tidak ingin terjadi lagi hal demikian. Kita harapkan semua kondusif ya. Itu begitu kejadian di Jalan Tamrin, saya sedang di Lampung, Pak. Bu. Satu jamaah langsung bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Satu kata aja jihad fisabilillah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Satu kata dia. Nah, ini kalau kita tarik dalam nuansa kehidupan kita, mustahil. Menjadi orang Islam pasti baik, apapun profesinya. Menjadi orang Islam pasti terhormat, apapun yang Allah titipkan kepada kita. 3. Tawwabun hakim. 1, 2, 3, 4. Ya? Tawwabun hakim. Azizun hakim, alimun hakim, hakimun hamid, tawwabun hakim. Dan hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Tawwab dari kata taubat. Familiar ya? Kata taubat ya? Baik. Apa itu taubat? Taubat itu singkatnya kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi kalau ada kendaraan salah arah, dikembalikan kepada jalan yang benar, rel yang benar, itu namanya taubat. Orang yang membimbing orang-orang lain atau sosok lain yang keluar dari rel yang salah, dikembalikan kepada yang benar, maka orangnya disebut dengan tawwab. Tawwab. Orang yang balik jadi disebut dengan taib. Orang yang kembali. Maka kata hakim, ketika disertakan dengan kata tawwab, seakan memberikan kesan bahwa semua sifat kebijaksanaan ini, keagungan ini, sikap moral yang baik ini diarahkan untuk memberikan putusan-putusan dan bimbingan yang mengembalikan orang-orang ke jalan yang benar. Jangan sampai ada hukum keluar itu untuk menyakiti. Jangan sampai ada hukum keluar itu untuk menganiaya. Tapi prinsip dasar, kata Al-Quran, kalau kita ingin dipandang terhormat oleh Tuhan. Kalau manusia itu bisa relatif, Pak. Bapak dianggap baik oleh pihak A sekarang, yang B belum tentu. Kita dipandang baik se-Indonesia, di Malaysia nggak kenal kita. Ya kan? Tapi ketika Allah mengatakan, si fulan hambaku yang baik, maka Allah firmankan semua malaikat penduduk langit bumi mengatakan, dia yang terbaik. Ya, maka apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang terhormat ini, kata Al-Quran, jika ingin menjaga kehormatannya, kemuliaannya dan kedudukan tingginya, maka kembalikan semua keadaan ke arah yang benar. Dan definisi kebenaran itu sekarang yang melekatkan undang-undang. Ya, itu poinnya. Pada akhirnya, ya rahmat Allah. Ya kan? Makanya kan semua disumpahkan yang muslim dengan Quran. Keputusannya kan atas berkat rahmat Allah. Ini saya lihat juga di birokrasi kita juga ketika akan mengeluarkan putusan itu dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana Tuhan bisa menurunkan rahmat? Maka ikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan tidak mungkin ada pertentangan antara rahmat Tuhan dengan nilai atau hukum yang berlaku khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mustahil. Karena sejak negara ini didirikan, perpaduan antara rahmat Tuhan, spirit keberagamaan, itu sudah menyatu dengan nilai-nilai kebangsaan. Ingat, bangsa kita bukan bangsa agama. Tapi spirit menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, ada spirit keberagamaan di situ. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Untuk saya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketika saya sedang berada di sini, saya sedang menjalankan undang-undang. Dan ketika saya menerangkan ini, saya sedang beribadah. Dan nilai ibadah dan undang-undang itu menyatu dalam satu kesatuan yang indah. Dan itu cuma ada di Indonesia. Ya. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana hubungan syariat Islam dengan Pancasila? Saya bilang hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Ya. Dan syariat Islam itu, dan Pancasila itu rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Itu jawaban saya kepada orang-orang yang bertanya termasuk dari luar. Ya. Dan saya bangga jadi orang Indonesia. Ya. Satu-satunya hukum yang diterapkan di Indonesia yang mengakomodasi hanya itu, tapi menyinergikan nilai-nilai spiritual itu hanya di kita. 5 yang terakhir.
azizun hakim, alimun hakim, hakimun hamid, tawwabun hakim. Dan yang terakhir, inilah yang kita sama-sama harapkan, Bapak Ibu sekalian, munculnya semua akumulasi dari kata izzah, keagungan, kehormatan, terhormat, munculnya pengetahuan, terakumulasi, ilmu, knowledge, munculnya kemudian etik dan moral, kemudian tawwabun hakim, ya, mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan, dan yang terakhir, akumulasi dari semuanya ini adalah mengarahkan kepada sifat yang bijaksana. Jadi bijaksana itu ketika semua ini bisa melekat kepada sosok yang disebut dengan hakim. Ya. Hakimun rahim, hakimun alim, hakimun aziz, hakimun hamid. Ketika sudah terakumulasi keseluruhannya, maka muncullah kemudian apa yang disebut dengan sifat bijak. Maka momentum Maulid Nabi saat ini, saya tidak menginginkan hanya kita ingat Nabi, ada HBI, peringatan Hari Besar Islam, ingat Nabi, baca sholawat, selesai pulang. Betul, pahalanya ada, kebaikannya ada. Tapi apa yang mampu kita dapatkan dari itu semua? Maka implementasi dari materi kita saat ini adalah mengingat Nabi, berarti ingat pesan Nabi. Mengingat Nabi, ingat pedoman Nabi. Pedoman apa yang Nabi pernah sampaikan dan pesankan untuk para hakim dan kaitan dengan profesi itu? Maka yang pertama saya simpulkan, jadilah hakim yang bijak, yang mengakomodir 4 sifat utama. 1, jadilah hakim yang terhormat, hakim yang agung, hakim yang tinggi nilainya di sisi Allah, dengan cara mengakumulasi semua nilai-nilai kemuliaan dari pengetahuan, bersikap menjaga etika dan moral, sehingga dengan itu tampil terhormat di hadapan Allah dan dijaga dari setiap tindakan-tindakan dan perilakunya. Dan kemudian yang selanjutnya ada tawwabun hakim, mengarahkan setiap orang pada nilai-nilai kemuliaan yang dibenarkan baik oleh undang-undang ataupun apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali materi pokok yang bisa diuraikan. Dan yang terakhir, ini pesan yang paling kuatnya. Jika ada 2 peristiwa terjadi, apa yang harus dilakukan? Peristiwa pertama, terkumpul semua ini sehingga terwujud satu nilai kebaikan yang meluas dan menginspirasi. Peristiwa kedua, jika muncul hal yang kontradiktif dari ini. Misal, didapati yang seharusnya pengetahuan tinggi rendah. Ya, atau maaf, yang seharusnya jujur ternyata tidak jujur. Yang seharusnya beretika ternyata bergeser dari nilai-nilai etisnya. Maka apa yang harus dilakukan dan apa yang kemudian konsekuensi bisa didapatkan? Maka yang pertama, Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-26 sampai 27. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Ini izzah tu wa tu'izzu wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, semua jabatan, kewenangan itu aku yang titipkan. Usaha sebesar apapun kalau aku nggak berkehendak, kata Allah, tidak akan pernah bisa diraih dan didapatkan. Jadi yang penting untuk disadari, kalau ada jabatan melekat kepada kita sekecil apapun, itu adalah titipan dan atas kehendak Allah. Jelas di sini ya? Jadi kita mau berusaha sebesar apapun, termasuk dengan cara yang salah, nggak akan pernah didapatkan itu. Itu pesan moral pertama dari Al-Quran, bahwa Tuhan yang menitipkan. Apalagi kita mengatakan wakil Tuhan. Selanjutnya apa? Yang paling menarik, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Kata Allah, aku akan memberikan izzah pada kedudukan yang dititipkan itu jika diikuti petunjuk-petunjukku. Maka kalau kita bisa menjaga ini dengan baik, akumulasikan pengetahuan, jaga di lingkungan internal sampai dengan keluar, maka terangkat secara terhormat keadaan diri kita dan lembaga yang melekat pada diri kita. Ingat ya, sifat itu melekat pada pemilik dan tempat. Jadi kalau Anda berbuat kesalahan, bukan hanya Anda yang akan disalahkan, lembaga Anda pun akan ikut salah. Ingat itu. Ya, dan diri pribadi kalau sudah melekat sifat pada diri, itu yang salah bukan hanya diri,
Tapi semua yang terkait dengan sifat itu akan terkena. Maka dari itu apa yang dilakukan? Misal begini, Abi itu kan ayah ya. Ya, ayah itu kan ketika ada anak kan? Ya kan? Maka di Quran itu diberi isyarat, ayah jangan sembarangan bersikap. Ketika ayah bersikap, anak akan kena. Ya, ayah bertindak salah misalnya, ayah korupsi, itu anak pasti akan dibully. Ya, ibu mencuri, anaknya pasti akan kena juga. Makanya saya sering katakan kepada setiap ayah dimanapun, tolong jika ada satu ajakan atau pikiran bertindak yang tidak baik, minimal ingat keluarga. Ingat anak, ingat istri. Karena ketika Anda bertindak yang tidak baik, istri, anak salah apa? Anak Anda yang akan dibully. Anak Anda yang sulit untuk masuk sekolah. Itu baru sifat yang melekat pada diri seorang ayah. Sekarang ketika sifat hakim, hikmah melekat kepada pribadi, maka pada diri Anda, pada keluarga Anda, pada lembaga Anda. Jadi hal yang pertama kata Allah, jika ini dijaga dengan baik, maka Allah akan berikan izzah pada pemiliknya. Jadi kalau sekarang kita ada korps peradilan, semua hakim-hakimnya, 400 bagian wilayah Indonesia yang terhubung saat ini, mempraktekkan ini semua. Bersikap baik, kompak, bersinergi, bekerja sama, baik muslimnya dengan non-muslimnya. Demi Allah saya katakan, bukan hanya secara internal menjadi lembaga yang terhormat, tapi Allah akan angkat derajat ini yang menginspirasi semua lembaga dan instansi yang ada di bumi pertiwi ini. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus komitmen di pagi ini. Ya. Ini. Karena, ya kan, amin itu kan setelah iya kan na'budu, iya kan na'budu dulu, lalu nasta'in kan, baru kemudian di ujungnya amin. Kita komitmen ya Pak, izin ya Pak ya. Ini satu gini. Tapi ingat, wa tudzillu man tasya. Kalau ini bergeser kata Allah, aku akan rendahkan serendah-rendahnya. Nah, tapi babnya belum sampai situ, belum selesai. Jadi kalau ada sesuatu yang bergeser, satu aja ada persoalan, itu pasti yang lain ikut. Dan akan menjadi rendah ke titik nadir. Tapi jangan kita larut ke situ kata Allah, jangan larut di situ. Jadi kalau ada satu kejadian yang baik, Allah berkehendak itu semua supaya menyebar aura kebaikannya dirasakan oleh semua. Tapi kalau ada satu kejadian yang kurang ideal dirasakan, kata Allah jangan larut meratapi itu. Tapi yang dilakukan pindah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Ini jawaban dari Quran surah kedua ayat 214. 214-nya adalah tentang ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kalian duga begitu mudah meraih kesuksesan yang diharapkan? Jannah itu kesuksesan yang ingin kita capai tapi belum tampak. Puncaknya disebut surga, kesuksesan akhirat yang belum kita lihat. Karena itu disebut dengan jannah. Tapi kesuksesan dunia yang ingin kita raih dan belum tampak itu pun di Quran disebut dengan jannah. Ya, kalau kita tarik ke dalam passion kita saat ini, apakah bapak-bapak di peradilan, ibu-ibu ingin sukses begitu saja dalam karirnya, ya, dalam kesannya, dalam kehormatannya, sementara belum ada ujian yang dilewati. Jadi ternyata sukses berbanding lurus dengan ujian. Nah, dan berita baiknya semua yang hidup pasti diuji. Ya. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Ini rumus Al-Baqarah ayat 153. Walanabluwannakum bisyai. Kata Allah setiap yang hidup pasti punya problem. Dan indahnya ujian itu dikirimkan oleh Allah. Nah ini secara psikologisnya. Bukan ingin menjadikan yang diuji itu bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu dasar berpikirnya. Ya silahkan lihat anak-anak kita yang SD. Ya kalau nggak mungkin kan dia lulus ke SMP kalau nggak ada ujian. Gak mungkin ilmunya bertambah kalau nggak diuji kan? Jadi kata Al-Quran, dasar berpikir ujian itu diuji untuk meningkatkan kualitas hidup. Bukan ingin memberikan beban. Dan selama manusia hidup itu pasti diuji. Ya, gak ada manusia yang gak punya masalah. Apalagi kemudian manusia berkumpul banyak menjadi sebuah lembaga. Pasti akan kompleks masalahnya. Nah, sekarang kalau hidup sama dengan ujian, berarti orang yang gak pengen diuji, berarti tidak pengen hidup. Ya, maaf. Siapa yang tidak ingin punya masalah di sini? Berarti apa? Semakin banyak masalah, hidup kita itu normal. Semakin banyak masalah, berarti apa? Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tapi apakah masalah yang ditujukan kepada kita itu yang positif atau hal yang kurang ideal? Jika memang ada yang kurang ideal, maka perhatikan rumusnya. Amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini kunci terakhir yang ingin saya sampaikan. Quran surah ketiga ayat 142. 1. Sabar dulu terima. Sabar itu bukan diam Pak. Bu.
Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, apapun itu, terima dulu. Karena mengeluhkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Saling menyalahkan pun menambah masalah. Ya, dan meratapi tidak akan melahirkan solusi. Terima dengan sabar. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kata Allah, ya'lamil ladzina jahadu. Jahadu itu dari kata juhdun, artinya sungguh-sungguh, serius, yang punya 3 akar. Kesungguhan dalam merencanakan, menata, membangun visi yang baik disebut dengan ijtihad. Jika terjadi sesuatu yang kurang ideal, maka kata Allah, evaluasi, berkumpul, mitigasi, lihat, petakan, bikin visi yang baru, yang lebih hebat ke depan. Setelah itu, jihad. Jihad itu kesungguhan mengeksekusi dari rencana yang telah disiapkan. Bangun motivasi kembali yang kuat. Ya, tunjukkan kekuatan yang terbaik. Sinergi di dalam. Jadikan konsolidasi yang terbaik. Setelah itu tampilkan dan semangat yang indah. Yang terakhir mujahadah. Membangun kekuatan emosional. Hilangkan semua kesan-kesan yang gak baik. Jadi kalau ingin maju ke depan lebih baik, kesan-kesan dalam jiwa kita yang pesimis, yang negatif, merasa sedang rendah, ini buang itu semua. Ya, jangan sampai dikuasai perasaan, dimanfaatkan oleh setan, sehingga kemampuan kita untuk berubah tertahan. Ya, tepikan. Kalau kita hanya melihat kepada survei, dan hanya melihat pengaruh kepuasan orang lain itu kan banyak kepalanya. Relatif. Maka kata Al-Quran lewat kisah Luqman al-Hakim, kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Pagi ini saya di jalan ke sini, tingkat kepuasan masyarakat yang saya lihat di web Mahkamah Agung 93%. Tapi nggak akan pernah sampai 100%. Akan ditemukan sekian persen yang beda pendapat. Luqman dengan anaknya naik keledai berdua lewat pasar. Begitu sedang naik orang komen. Kalau sudah komen kan suka like, comment and share gitu kan. Ya kalau like-nya bagus, yang dislike itu yang nggak enak kan. Udah dislike di komen jadi viral kan. Hai, begitu lewat orang bilang begini. Itu kok nggak gini ya, kurang adabnya sama hewan. Kasihan hewan kecil dinaikin berdua. Maka turunlah mereka berdua, dibawa tuh keledainya. Lewat tempat lain, kata tempat lain tuh orangnya komen. Itu bodoh ya, punya keledai nggak dinaikin gitu ya. Maka bapaknya naik, anaknya dibawa. Lewat lagi tempat lain, orang komen lagi. Itu bapaknya nggak kasihan sama anak. Bapak naik, anak suruh jalan. Jalan lagi, anak yang naik, bapak tuntun. Maka komen lagi tuh anak durhaka, bapak suruh jalan, anak naik. Maka mereka putuskan pada akhirnya untuk beristirahat, duduk sejenak di bawah naungan pohon yang teduh, bicara dengan bijak. Pohon teduh itu gambaran, refleksi pada kita cari tempat yang hening, yang nyaman. Seperti ini kita refleksi dulu. Tanyakan pada diri kita. Kata Luqman, nak, beginilah manusia. Kalau kita dari semua sikap dan tindakan kita hanya ingin memuaskan dan menyenangkan semua orang, gak akan pernah dicapai. Tapi kita punya prinsip. Dari prinsip yang baik ini, kalau sepakat pilihnya baik, lakukan. Maka manusia pun pada akhirnya akan menyadari bahwa itu yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu lembaga terhormat ini punya prinsip. Punya visi yang terbaik. Punya nilai-nilai hebat. Maka perjuangkan itu. Kedepankan itu. Bangun konsolidasi melalui spirit Maulid Nabi. Merubah diri kita lewat lembaga yang terhormat ini untuk menginspirasi negeri. Bahwa dari lembaga peradilan di Republik ini akan muncul karakter-karakter hebat yang menjadi inspirasi untuk semua lembaga dan institusi setidaknya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, harus ada resolusi itu keluar dari sini. Ya, masuk dengan keluar, kita mesti beda. Maka ini poin penting yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita juga sekali lagi bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memudahkan semua rencana-rencana kebaikan yang kita niatkan minimal untuk mendapatkan ridha dan tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bangsa ini merdeka atas berkat dan rahmat Allah, dan cara mengisi pun harus dengan berkat dan rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka lembaga peradilan Republik Indonesia dimulai dari tempat ini dan dari comment center ini kita bertekad mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kekuatan melalui spirit Maulid Nabi untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah yang dengan itu memberikan segala yang terbaik untuk negeri kita tercinta dan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menutup sebelum berdoa dengan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah untuk kita pahami. Ada 3 hakim yang saat dihisab di hari kiamat, satu masuk surga, yang kedua dimasukkan ke dalam neraka. Yang satu ini adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk kebaikan seperti yang tadi disampaikan. Dia menjaga amanah, menempatkan dirinya terhormat dan memberikan rasa keadilan yang dibenarkan.
Adapun yang dua masuk neraka adalah satu, hakim yang pintar. Yang tahu berbagai hal, tahu pasal, tahu macam-macam, tapi kemampuannya digunakan untuk hal-hal yang kontraproduktif. Hal yang negatif, hal yang hanya memenuhi hasrat dan nafsunya saja. Yang ketiga adalah hakim yang kurang pengetahuan, tapi mendapatkan kesempatan untuk mengadili. Sehingga dengan kurangnya pengetahuan itu, keluarlah putusan yang tidak berkeadilan, putusan yang tidak objektif dan berpotensi untuk merugikan. Maka saya berharap semua insya Allah menjadi golongan yang pertama. Dan mudah-mudahan dengan itu mendapatkan jalan keluar terbaik si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Dan yang Zoom juga hybrid, terima kasih. Semoga tugas kita diberikan kelancaran dan ada keberkahan dari anak-anak yatim yang membersamai kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.